Oke, teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini spesial nih hari ini, teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, kita jumpa lagi di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, seperti biasa, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan saya perlu disclaimer seperti biasa teman-teman, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya gitu. Jadi teman-teman belum tentu juga ini sesuai peraturan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah gitu. Dan walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak bisa menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu teman-teman ya. Karena kan masing-masing kita punya masalah pajak yang berbeda-beda gitu. Oke, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman ya. Awan akan tersedia gratis setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram ya teman-teman. Nah, by the way, hari ini kita barusan launching teman-teman satu program baru ya, satu program baru namanya program STP atau program Siapa Takut Pajak. Nah, siapa nih takut pajak nih teman-teman nih? Ini adalah program pelatihan, siapa takut pajak ya, adalah program pelatihan untuk membantu Anda berani menghadapi petugas pajak, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat yang brengsek gitu ya. Jadi ini pelatihan untuk membantu Anda melatih diri untuk siap menghadapi itu semua ya, tanpa lu perlu bayar mahal konsultan pajak teman-teman ya. Sebagai informasi bagi Anda, kalau Anda kena pemeriksaan gitu, terus mesti bayar konsultan pajak itu puluhan juta, teman-teman. Puluhan juta mahal sekali gitu. Bagi bagi saya sih senang-senang aja, karena gue dapat kasus kan, senang kita. Tetapi ada solusi, ada cara supaya Anda itu bisa nggak usah bayar konsultan pajak, lu bisa hadapin sendiri kok, gitu. Anda bisa hadapin sendiri semua masalah pajak Anda, gitu. Oke. Nah, jika teman-teman masih takut dengan bertemu petugas pajak ya, maka program STP ini solusi yang tepat buat Anda ya. Di sini Anda akan bisa belajar untuk berani menghadapi petugas pajak nih. Berani menghadapi semuanya, pemeriksaan, bukper, bahkan siap ketemu dengan oknum petugas pajak gitu. Oke. Nah, silakan teman-teman masuk kalau mau nih ya, kalau masuk ke www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Ini khusus bulan Oktober ini kita kasih diskon 80% nih. Dan ada live coaching sekali seminggu ya. Nah, teman-teman segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Sampai jumpa teman-teman di komunitas STP kita nanti ya. Oh ya, khusus Oktober ini kita akan mengadakan live coaching. Khusus bagi teman-teman yang sudah terdaftar di komunitas STP ini, nanti di hari Jumat tanggal 14 Oktober jam 8 malam, kita akan jumpa secara live ya di Google Meet teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang sudah join ya, jadi segera join supaya tidak ketinggalan nih live coachingnya. Gitu guys. Oke. Itu aja teman-teman untuk promosinya, dan saya akan mencoba menjawab apabila teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Pertama dari Bapak Niagara Indol 2018. Malam kok, salam sehat kok. Saya OP, punya rumah disewakan ke orang pribadi juga di bulan Mei 2022. Oke, bulan Mei 2022 disewakan. Saya bayar PPh final 10%, pakai 403 di bulan Juni. Yang mau saya tanyakan, apakah masih harus lapor SPT masa di bulan Mei, Pak ya? Bulan Juni, Pak ya? Jadi gini, Pak, orang pribadi yang menyewakan kan perlu bayar. Setelah dibayar itu perlu dilapor, Pak. Perlu ya, sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Kan Bapak bayar kan sebelum tanggal 10 kan? Bapak bayar sebelum tanggal 10 Juni, maka Bapak perlu laporkan. Oh, Bapak bayar di bulan Juni ya? Iya, betul. Jadi Bapak laporkan sebelum 20 Juni untuk masa Mei ya. Masanya masa Mei. Nah, supaya Bapak bisa laporkan, Bapak perlu mengajukan yang namanya sertifikat elektronik, Pak. Bapak mesti datang ke KPP, bilang saya mau bikin sertifikat elektronik supaya saya bisa bikin laporan PPh 4 ayat 2 namanya. Gitu, Pak ya. Gampang kok, tinggal datang ke KPP, minta yang namanya sertifikat elektronik. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Niagara Indo. Oke. Ibu Intama 222. Selamat malam kawan. Malam Bu. Saya hendak menutup CV saya dan membuat PT.
Rencananya seluruh aset CV akan dipindahkan ke PT. Apakah bisa saya langsung pindahkan seluruhnya termasuk piutang dan hutangnya? Oke, sebenarnya bisa Bu, sebenarnya bisa ya. Tetapi kan CV dan PT ini kan dua entitas yang berbeda. Alangkah baiknya CV ini di closing-nya itu dibalikin ke pribadi dulu. Oke, jadi CV ini semua closing yang dibalikin ke pribadi dulu, barulah pribadi yang akan nanti imbreng ke PT. Pribadi yang akan mengirimkan semua data neraca itu kepada PT sebagai setoran modal. Gitu sih Bu. Termasuk semua-semuanya itu sih. Gitu. Lebih baik sih gitu. Jadi nggak bisa ke CV langsung ke PT kan dua ini nggak ada hubungan. Tapi kalau CV ke OP kan bisa. Jadi CV kirim ke OP dulu semua, baru orang pribadi kirim kepada si PT baru ini. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Intama. Lanjut. Bapak Reza Lutfi. Harganya berapa, Mas? Oh, ini ya, program STP. Murah, Pak. Coba datang ke siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com. Murah meriah. Ini kalau dibandingkan jasa konsultan pajak terlalu murah, tapi nggak apa-apa. kita senang bantu orang. Semoga terbantu Pak Reza. Bapak Adi Satya Gunadi. Karyawan punya usaha. Apakah perlu merubah KLU-nya, Ko Awan? Oke, dalam rangka Bapak biasa-biasa saja, tidak usah ubah KLU, Pak. Jadi seorang pengusaha tidak wajib ubah KLU baru udah boleh jadi pengusaha. Tidak perlu ya. Boleh langsung jalankan usahanya, boleh langsung menggunakan 0,5%. Oke. Nah, tetapi kalau Bapak nanti mau dipotong oleh si customer dan Bapak tidak mau dipotong, maka Bapak perlu terbitkan satu surat yang namanya PP23, suket PP23 ya. Nah, supaya bisa terbitkan suket PP23, Bapak mesti mengajukan perubahan KLU. Gitu, Pak. Sekarang ngubah KLU bisa online, Pak. Ya, jadi sekarang ngubah KLU bisa langsung online di DJP online. Di bagian profil, di bagian menu KLU. Di situ bisa langsung berubah. Jadi nggak usah khawatir, tidak perlu lagi kirim surat ke KPP, nggak perlu lagi. Oke. Nah, jadi dalam rangka biasa-biasa saja tidak perlu mengubah KLU, tetapi dalam rangka Bapak mau tidak dipotong PPh oleh si customer, maka Bapak perlu mengajukan suket PP23 alias Bapak perlu mengubah KLU dahulu. Gitu Pak Adi. Semoga terbantu Pak Adi. Bapak Ferik Chan. Selamat malam Pak Awan. Malam Pak. Salam sehat selalu. Sehat selalu Pak. Live beberapa bulan yang lalu, Pak Awan mengatakan, tumbalkan SPT 2021. Betul Pak, setuju. Mohon dijelaskan yang lebih rinci tentang tumbalkan SPT 2021. Oh, jadi gini. Banyak UMKM yang sebenarnya tidak UMKM, gitu Pak ya. Dia sudah lapor pajak tuh mungkin UMKM, tapi bisnis yang sesungguhnya itu besar, gitu Pak. Nah, bisnis yang besar ini kalau dia kena denda pajak kan gede pajaknya. Tetapi kan ikut PPS tuh kemarin. Nah, gara-gara dia ikut PPS, maka 2020 ke bawah semua sudah aman. Ya toh? Gara-gara dia ikut PPS, maka 2020, 19, 18, 17 sudah aman semua. Tetapi 2021 nggak bisa aman. Ya. Nah, 2021 tidak aman. Oleh karena itu, biarkanlah 2021 jadi tumbal. Ditemukan oleh pajak dan bayarlah pajaknya. Tetapi 2022 mulai jadi orang jujur. Gitu maksud saya, Pak. Gitu. Jadi 2020 ke bawah sudah diamankan oleh PPS, 2022 ke depan itu sudah jujur, tapi 2021 sudah terlanjur toh. Nah, 2021 sudah terlanjur dan ya sudah apa adanya. Nanti kalau ketahuan oleh pajak, laporkan dan akui dan bayar pajaknya. Gitu maksud saya, Pak. Semoga terbantu, Pak Ferik Chan. Bapak KJ Aksesoris. Malam kok. Malam kok. Mau tanya, batas waktu SPT tahunan pribadi dianggap daluarsa, tidak diperiksa lagi, dianggap expired, mulai SPT tahun berapa ya? Maksimal 5 tahun mundur, Pak. Jadi sekarang kan 2022 nih. Nah, yang belum expired nih ya, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Gitu, Pak. 5 tahun ini belum expired. Nah, tahun depan 1 Januari 2023, yang 2007 expired. 2018 belum. Gitu, Pak. Ya, itu kalau yang perdata. Tapi kalau pidana itu 10 tahun, ya. Pidana itu 10 tahun. Kalau perdata 5 tahun, gitu. Kebanyakan dari kita sih hanya perdata saja sih, gitu. Jadi 2016 sudah kadaluarsa, 2017 akan berakhir akhir tahun ini, gitu, Pak. 2017 akan berakhir. Nah, 2018 masih jauh. Semoga terbantu Pak KJ Aksesoris ya, 5 tahun kadaluarsa. Lanjut. Pak Dendi Siong. Kok, kalau saya hidup dari bunga deposito, obligasi dan dividen saham tanpa ada usaha lain, KLU-nya dirubah apa ya? Tidak perlu diubah, Pak. Cuekin saja. Bapak kan nggak memerlukan perubahan KLU.
Jadi Bapak tidak ada kepentingan untuk mengubah KLU, jadi tidak usah diubah Pak, santai saja gitu. Jalanin seperti biasa, Bapak gunakanlah formulir 1770 yang polos Pak, gunakan itu. Semoga terbantu Pak Dendi Siong. Bapak Jaka Pramana Akuntan. Malam Pak, bagaimana solusi WPOP belum ikut PPS maupun TA jilid 1? Harta lumayan banyak. Apakah pembetulan SPT mundur sejauh ini? Apakah AR konsen memeriksa WPOP yang hartanya belum banyak diungkap? Oke, setahu saya sih Pak ya, kalau dia belum ikut PPS, maka dia boleh lapor mundur. Silakan saja lapor mundur sejauh-jauh yang dia mau. Tapi kalau saya sih maksimal 5 tahun. Ya, jadi semua harta yang dia peroleh di 5 tahun terakhir itu harus dilaporkan. Untuk harta yang dia peroleh sebelum 5 tahun ke belakang, yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dia punya pilihan. Kalau dia berniat baik, dia laporkan. Kalau maksudnya dibayar pajaknya, kalau dia tidak mau ya udah, cukup dilaporkan saja, tidak usah bayar pajak. Kayaknya sudah kadaluarsa tuh. Gitu, Pak. Setahu saya seperti itu ya, jadi bebas saja. Mengenai AR itu nggak usah pusing, Pak. Memang tugasnya AR untuk memeriksa kita, jadi nggak usah khawatir. Nanti di pelatihan saya kasih tahu tuh mengenai AR ini tugasnya bagaimana gitu. Jadi bisa masuk ke siapatakutpajak.com ya. Nah, untuk pelajari lebih detailnya. Oke. Jadi intinya WPOP yang belum ke PPS boleh pembetulan. Silakan mundur saja pembetulan sejauh-jauh yang dia mau. Biasanya sih maksimal 5 tahun. Semoga terbantu Pak Jaka. Ibu Intama 22. Tanya lagi ke Awan. Soal pindah aset dari CV ke PT. Maksudnya lewat pribadi dulu, apakah harus tunggu pelaporan SPT pribadi dahulu? Tidak harus, Bu. Tidak harus. Tidak perlu sih. Cuman Ibu mesti bikin jurnalnya. Jadi jurnalnya mesti dibikin jelas dari CV ini kirim ke OP dulu. Nah, nanti baru OP masuk ke PT. Bukan langsung dari CV ke PT. Gitu maksudnya, Bu. Jadi secara dokumen dan secara jurnal gitu ya, Bu. Itu sih maksud saya, Bu. Gitu. Nanti uang di CV jangan langsung ditransfer ke PT, transfer ke orang pribadi dahulu, baru pribadi nanti transfer ke PT. Gitu, Bu. Jadi jelas. Jadi arusnya itu jelas, gitu, Bu. Nggak usah nunggu sampai tahun depan, nggak usah nunggu tahun depan. Sekarang juga udah bisa. Gitu sih, Bu. Semoga terbantu, Bu Intama. Lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu Rizka Rusli. Malam kawan, malam Bu. Mau tanya, untuk pemeriksaan rekening CV, kira-kira apa saja yang dilihat? Rekening CV ya. Kalau CV semuanya dilihat, Bu. Jadi, kan kalau CV itu kan kita selalu sarankan kasih aja di rekening. Gitu, kasih aja karena CV itu rekeningnya ya memang harus kita buka ya untuk mereka semua. Gitu. Jadi, kasih saja rekeningnya. Semua apa yang dilihat? Pertama, uang masuk. Kedua, uang keluar. Yang ketiga, uang masuknya ke siapa dari mana saja, uang keluarnya buat siapa saja, itu semua akan dicek, Bu. Yang ada potensi pajaknya seperti kalau uang masuk kan berarti omset. Apakah ada omset yang belum dilaporkan gitu. Kalau uang keluar kan berarti expense. Apakah expense ini ada yang belum dipotong pajaknya kayak PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2 yang seperti itu, Bu. Jadi semuanya akan diperiksa dan potensi pajaknya tetap akan terbit gitu sih, Bu. Nah, supaya Ibu bisa lebih berani lagi, bisa langsung daftar ke siapatakutpajak.com. Di sana juga ada pelatihan untuk kita berani ketemu dengan petugas pajak. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Siska. Ibu Anas Nursyalful. Kok Awan, jika bentuk CV untuk beberapa cabang toko bisa? Bisa saja, Bu. Bisa saja. Jadi punya toko A, pakai CV A. Toko B, CV B. Toko C, CV C. Boleh gitu, Bu. Atau mau satu CV, tapi punya cabang A, cabang B, cabang C. Juga boleh, Bu. Nggak ada masalah. Bebas saja. Yang penting pajaknya dibayar. Gitu sih, Bu. Nggak ada masalah. Kalau saya sih, saya lebih cenderung memisah-misahkan masing-masing toko, ya udah punya entitas sendiri saja deh. Jadi masing-masing toko ya punya CV sendiri, toko B punya CV sendiri, toko C punya PT sendiri gitu. Jadi kalau satu kena periksa nggak kena yang lain, gitu sih Bu. Lebih enaknya begitu. Kalau saya sih gitu ya. Tapi kalau Ibu mau satu CV punya banyak cabang, ya boleh juga. Nanti 001, 002, 003 itu boleh juga. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Anas. Ibu Safia Katun. Kok Awan, saya seorang direktur di PT. Saya ada hutang pada PT saya ini. Oke, boleh nggak saya terima dividen dan saya gunakan untuk bayar hutang di PT? Kena pasal 4 nggak? Oke, bayar hutang ya. Bayar hutang. Setahu saya sih kena, Bu. Kena PPh 10%. Karena ini bukan investasi nih istilahnya nih. Bukan investasi nih, Bu.
Jadi Ibu terima dividen, terus dikembalikan sebagai pembayaran hutang. Setahu saya sih bukan ini ya, bukan yang dibebaskan. Tetap kena 10% sih sepertinya Bu ya. Gitu sih Bu. Kalau Ibu mau lebih pasti lagi, mungkin boleh cek ke AR-nya. Gitu. Saya rasa sih itu bukan bukan investasi. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Safia Katun. Bapak Niagara Indo. Malam kok, mengenai yang lapor sewa rumah waktu Juni, kan belum saya laporkan. Apakah boleh lapor di bulan ini dan lapor SPT tahunan OP? Oke, jadi gini Bu, Ibu boleh lapor sekarang. Boleh lapor sekarang untuk masa Mei ya. Untuk masa Mei lapor sekarang kan di bulan Oktober nih, sudah terlambat. Nanti kena denda 100.000 gitu Pak. Nggak ada masalah, cuma bayar 100.000 aja sudah, nggak apa-apa. Jadi sekarang dilapor, untuk masa bulan Mei, Bapak perlu minta dulu ya sertifikat elektronik ya. Mesti datang ke KPP, minta dahulu sertifikat elektronik, baru bisa lapor. Setelah Bapak lapor, nanti tinggal laporkan di SPT masa, di SPT tahunan nanti, di tahunan Bapak nggak usah lapor lagi. Di tahunan tinggal tulis saja, tinggal tulis nilai sewanya berapa, pajaknya berapa. Gitu doang sih kalau di SPT tahunan. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Niagara Indo. Lanjut, Bapak Rifan NWB. Malam Pak Rifan, malam kawan, malam Pak. Kalau saya seorang karyawan, tapi punya sampingan sebagai konsultan pajak, dapat bupot tidak final. Nah, nanti SPT tahunan pakai 1770, betul. Better pembukuan atau pencatatan, akan lebih bayar atau kurang bayar. Oke, untuk orang pribadi Pak, sudah pasti pencatatan ya, jangan pakai pembukuan, repot sekali. Jadi orang pribadi pakailah pencatatan, gunakanlah norma. Gunakanlah norma 50% untuk yang konsultan pajaknya. Kan pekerja bebas itu namanya. Nah, apakah akan lebih atau kurang bayar? Biasanya sih kurang bayar. Biasanya sih kurang bayar ya. Kalau lebih bayar, hampir nggak mungkin ya. Nah, solusi buat Bapak, buat ke depannya nih Pak ya, ke depannya Bapak bikinlah PT perorangan. Jadi Bapak punya dua penghasilan. Satu dari karyawan, yang dipotong dari kantor. Yang kedua dari PT perorangan. Jadi PT ini memberikan jasa konsultasi atau jasa manajemen ke pihak lain, akan dipotong 0,5%. Gitu Pak. Pakailah metode 0,5%, itu lebih enak. Gitu sih Pak. Supaya nggak kena kurang bayar di orang pribadinya. Gitu. Semoga terbantu Pak Rifan. Ibu Komala, kau mau tanya, kalau mau perpindahan alamat MPWP, apa perlu lampikan MPWP asli? Karena MPWP asli hilang, tapi ada kopinya. Oke, untuk pindah alamat Bu, perlu MPWP asli ya. Nah, kalau MPWP asli hilang, ada dua cara. Cara pertama, bilang ke KPP, Pak, mohon maaf hilang, boleh nggak? Nah, kalau nggak boleh, Ibu mesti mencetak ulang kartu MPWP, itu gratis, gitu. Jadi langsung di saat itu juga Ibu bikin formulir cetak ulang MPWP, dicetakin ulang MPWP kartunya, dan langsung di saat itu juga langsung mengajukan pindah. Gitu Bu, kembalikan kartu aslinya. Gitu. Jadi semestinya sih nggak masalah lah. Tetapi kalau KPP-nya itu strict, dia harus ada kartu asli, ya udah. Di saat itu juga Ibu langsung mintain kartu MPWP asli, ada formulirnya. Formulir pencetakan MPWP asli, MPWP ulang. Gitu Bu, Kamala. Semoga terbantu Bu. Bapak Adi Satya Gunadi. Karyawan punya usaha di luar kota. Untuk memanfaatkan UMKM, apakah perlu buat MPWP cabang atau usahanya di luar kota tersebut? Saya ulang Pak ya. Karyawan punya usaha di luar kota. Untuk memanfaatkan UMKM, apakah perlu buat cabang atas usaha di luar kota tersebut? Nah, menurut aturan yang benar, itu perlu Pak. Menurut aturan yang benar, itu perlu di mana kita berusaha, ada penghasilan, dan itu tidak sama dengan rumah kita, maka di situ perlu bikin MPWP cabang. Itu menurut aturan ya. Tetapi kalau saya sih biasanya saya cuekin dulu. Yang penting gue bayar pajak gitu. Jadi selama orang pajak belum datang, saya tetap bayar 0,5% ke domisili induk. Saya sih gitu biasanya ya. Kalau orang pajak sudah datang, nah barulah saya bayar pajak ke cabang. Bikin cabang secara jabatan, barulah kita bayar pajak ke cabang. Gitu sih Pak. Yang penting kan pajak dibayar. Gitu. Oke, semoga terbantu Pak Adi. Lanjut, Pak Jaka Pratama Akuntan. Pak Awan, apakah benar ada aturan jika PT menerima pinjaman dari pihak luar perorangan itu dikenakan PPh 23 atau 4 ayat 2 atas bunga pinjaman. Sedangkan pinjaman tersebut kita tidak berbunga. Nah, Pak, kasus seperti ini Pak sudah sering terjadi di mana-mana ya. Intinya gini, kalau Bapak memang tidak ada bunga, maka Bapak perjuangkan. Bapak bilang kepada si AR, Pak, ini sesungguhnya pinjaman ini tidak ada bunganya. Jadi, saya tidak perlu bayar pajak atas bunga. Gitu. Perjuangkan Pak ke AR-nya. Kalau saya sih saya ngotot terus. Gitu. Karena memang apa? Faktanya tidak ada bunga kok. Fakta nggak ada bunga.
gitu. Nah, cuman menurut undang-undang ada beberapa syarat supaya pinjaman itu bisa dibebaskan dari bunga. Pertama, perusahaan itu lagi rugi, gitu. Perusahaan itu lagi rugi. Yang kedua apa, yang ketiga apa gitu deh. Saya lupa, ada 3 atau 4 syarat yang perlu dipenuhi supaya ini qualified tidak usah kena pajak atas bunga. Gitu, Pak. Tetapi kalau ini kecil-kecilan, usaha kecil, ya Bapak ngotot aja deh ke AR. Kita memang nggak ada bunga kok, Pak, gitu pinjamannya. Gitu. Semoga terbantu, Pak Jaka. Lanjut. Bapak Intama 222. Kok Awan, bagaimana cara perhitungan PPh 21 untuk komisi penjualan bagi karyawan tetap? Apakah boleh digabungkan langsung dengan gaji pokok atau harus diperlakukan seperti THR atau bonus? Lebih baik sih diperlakukan sebagai THR bonus ya Pak, Bu. Karena ini kan tidak rutin kan? Kalau ini tidak rutin, maka perlakukan seperti THR bonus. Tetapi kalau dia rutin, tiap bulan ada, kemudian angkanya mirip-mirip, ya udah gabungan ke gaji aja. Supaya nanti dia tidak besar di Desember, gitu. Kalau dia masukin ke THR atau bonus, dia akan besar di Desember nanti. Gitu. Gitu sih, Bu. Nggak ada masalah sih, mau bayar sekarang boleh, mau tunggu Desember juga boleh. Kalau dia rutin ya masukin bulanan. Kalau dia tidak rutin ya udah THR atau bonus. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Intama. Ibu Liana 1298. Malam kok, apa aja syarat buat PT perorangan? Dan jika omset sudah mau 4,8 M kok, apakah langsung ke KPP saja? Oke, satu, syarat untuk PT perorangan cuma butuh KTP saja. Gitu. Cuma perlu KTP, sudah beres. Bisa bikin PT perorangan dalam waktu 10 menit selesai. Gitu, Bu. Masuk ke website www.ahu.go.id. Gitu ya. Untuk bikin PT perorangan gampang sekali, langsung bisa. Cukup KTP saja. Nah, kemudian jika omset sudah mau 4,8, apakah langsung ke KPP? Mau ngapain ke KPP, Bu? Tidak perlu ya, tidak perlu ke KPP. Ibu mesti putuskan, mau bikin PKP, maksudnya mau di satu entitas ini mau digedein, atau Ibu mau pecah omset. Kalau mau pecah omset kan berarti Ibu mungkin bikin PT baru, atau bikin CV baru, atau bikin PT perorangan yang baru gitu ya, supaya memisahkan omsetnya, supaya tidak PKP. Gitu. Bebas saja. Bagaimana kita mesti memilih mau PKP atau tidak PKP? Biasanya sih saya menggunakan pedomannya itu PPN masukan. Kalau PPN masukannya lengkap, maka boleh di PKP-kan, dibesarkan ini perusahaan. Tetapi kalau PPN masukannya nggak jelas atau tidak bisa didapatkan, maka terpaksa kita pecah omset gitu. Karena kalau kita PKP tidak ada PPN masukan, ya habis nggak sanggup bersaing. Gitu sih, Bu. Semoga terbantu, Bu Liana. Ibu Nikentang. Ibu Nikentang. Pak Awan, kalau OP sudah lama punya usaha online. Di tahun ini omsetnya melebihi 4,8 M. Namun baru daftar NPWP kemarin. Bagaimana pelaporan SPT tahunannya? Oke, ini orang pribadi. Kalau saya sih Bu ya, kalau saya suruh dia bikin PT perorangan. Gitu. Sudah bikin PT perorangan sehingga dia punya 2 NPWP. MPP pribadi dan MPP PT perorangan. Nanti omsetnya dia bagi 2. Gitu, setengah dilapor di orang pribadi, setengah dilapor di PT perorangan. Ini kalau dia tidak mau PKP. Gitu. Tetapi kalau dia mau PKP, maka omsetnya ini langsung laporkan ke PT semua. Gitu, lapor ke PT semua sehingga PKP itu di PT. Jangan pernah PKP di orang pribadi ya, Bu. PKP-nya di PT. Biarkan di sana yang gede, di sana yang PKP. Gitu, Bu. Nah, tergantung dia mau PKP atau enggak. Kalau nggak mau PKP ya udah bagi omset. Bikin PT perorangan. Semoga terbantu Bu Nikentang. Bapak Rifan NWB. Terima kasih Ko Awan. Melanjutkan saran Ko Awan, better PT atau CV ya Ko? Kalau CV bisa menggunakan metode prefer. Jadi ketika withdraw tidak kena pajak lagi. Oke, saran saya Pak, kalau orang bertanya ya saya selalu bilang gunakanlah PT perorangan. Kalau dia masih usahanya kecil, masih punya omset di bawah 15 miliar setahun, maka gunakanlah PT perorangan. Ini sudah lebih murah, lebih bagus, lebih enak semuanya, segala-galanya lebih baik dibanding PT ataupun CV biasa. Gitu Pak. Ya, kalau omset lebih dari 15 M, maka bikinlah PT, nggak usah CV. Kalau di bawah 15 M, gunakanlah PT perorangan. Menurut saya sih gitu ya. Karena CV menggunakan prefer tidak kena pajak memang betul. Tetapi kan PT juga tidak kena pajak sekarang dividennya. Tinggal diinvestasikan 3 tahun. Selesai. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Arifan. Bapak Leo Calvin 11. Izin bertanya, Ko Awan. Kalau pengusaha di distributor liquid vape sudah PKP, apakah pada saat penjualan tidak perlu diterbitkan faktur? Karena menurut teman-teman di vape infonya tidak dikeluarkan faktur. Maksud Bapak, vape itu tidak menjadi objek PPN gitu Pak ya?
Nah, saya belum tahu Pak aturan ini. Coba cek lagi peraturannya atau tanya ke AR-nya Pak. Apakah betul vape ini bukan objek PPN? Setahu saya sih masih kena ya objek PPN ya. Tetapi kalau Bapak ada ketemu peraturannya bahwa ini bukan objek PPN, maka clear. Nggak usah bayar PPN, boleh PKP dan tidak perlu bayar PPN, tinggal dilapor saja. Gitu Pak. Dilapor sebagai bukan objek PPN nanti Pak. Semoga terbantu ya Pak Leo. Bapak Leo, karena PPN-nya sudah di PPNHT, jadi hanya bayar PPNHT saja. Thanks. Apa itu PPNHT, Pak? Mohon maaf. Apa itu PPNHT ya? Coba cek peraturannya, Pak ya. Kalau Bapak coba ketemu peraturannya, ada PMK-nya, ada undang-undangnya, pakailah undang-undang atau PMK itu. Kalau memang dia bebaskan dari PPN, ya udah bebas PPN, nggak ada masalah. Gitu sih, Pak. Cuman saya belum dengar sih mengenai vape itu bebas PPN-nya. Semoga terbantu, Pak Leo. Bapak Sivdesing, untuk UMKM, kalau omset per tahunnya 4M, tapi pajak sewa yang diterima 1M. Apakah WP otomatis menjadi PKP di tahun berikutnya? Oh, tidak Pak, tidak ya. Jadi kita sudah sering berdebat mengenai ini, bahwa sewa itu tidak bisa digabungkan dengan usaha utama saya. Gitu. Karena sewa itu bukan usaha utama saya. Usaha utama saya adalah UMKM ini, pedagang. Yang di luar itu, yang saya jual beli rumah, yang saya main saham, yang saya sewa properti, itu bukanlah tidak bisa digabungkan dengan usaha saya yang utama dalam rangka menentukan PKP. Gitu, Pak. Kalau itu kena PKP, maka cilakalah orang-orang yang tinggal di Pondok Indah, tinggal di Menteng. Itu sekali jual rumah kan berapa puluh miliar, langsung PKP dong. Gitu kan? Enggak ya, Pak ya? Enggak. Jadi tidak perlu ya. Jadi sewa tidaklah digabungkan dengan usaha utama dalam rangka menentukan PKP. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Sivdengsing. Bapak Redmi Note 96610. Malam kawan, boleh nomor admin untuk mau ikut ya coach pajak, thank you. Bapak mau ikut coach pajak yang mana ya Pak? Untuk yang terbaru ini kita lagi ada program yang namanya program STP ya, program Siapa Takut Pajak. Nah, Bapak tinggal masuk ke www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Di situ murah sekali, tinggal masuk ke sana ada diskon 80%. Silakan masuk ke sana Pak. Nanti ada nomornya di sana. Semoga terbantu Pak Redmi Note. Ibu Komala, kau mau tanya, jika istri gabung dengan NPWP suami, dan istri ada bukti pemotongan dari 2 perusahaan, itu kita lapor di SPT suami 1770 di kolom mana ya? Oke. Nah, dalam rangka digabung, berarti maka semuanya digabung seolah-olah itu penghasilan suami, Bu. Gitu ya. Jadi, kalau digabung ke suami, maka mau ada 2, 3, 4, itu semuanya digabung seolah-olah itu penghasilannya suami. Laporkanlah di bagian bukti potong dari pihak lain ya. Bukti potong dari pihak lain, masukkan bukti potong A, bukti potong B, nanti bukti potong dari suami, dan sebagainya. Masukin semua di situ, Bu. Nah, kalau istri cuma 1 perusahaan, maka dia masuk ke PPh final. Ya. Kalau istri hanya di 1 penghasilan, satu bukti potong, maka masuk ke penghasilan final. Berhubung dia punya 2 bukti potong, maka ini digabung semua ke suami semua. Sebagai campuran. Gitu Bu Komala. Semoga terbantu Bu. Bapak Burhan 0819. Malam Pak Awan. Malam Pak Burhan. Untuk PT Perorangan yang domisili usahanya di rumah, apakah perlu minta surat izin domisili usaha dari kelurahan? Tidak perlu Pak ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul membantu kita ya, betul-betul memberikan angin segar buat seorang pengusaha. Bebas Pak, mau di rumah, mau di kantor, mau di ruko, mau dimanapun boleh, dan tidak perlu domisili. Ya, saya sudah buktikan. Dulu perlu domisili waktu awal-awal ya, waktu awal-awal di Jakarta masih minta domisili. Zaman sekarang udah nggak perlu. Gitu. Saya sudah buktikan. Saya bikin PT Perorangan di alamat rumah saya tidak perlu yang namanya izin domisili. Gitu Pak Burhan. Semoga terbantu Pak. Lanjut, Ibu Melani, Kelapa Gading hadir Pak, Bu. Ya, selamat malam Bu. Bu Ni Kentang, terima kasih Pak Wan, terima kasih Bu, sama-sama Bu Ni Kentang. Bapak Anas Nur Syaful, supplier ada yang PKP dan non PKP. Apakah jika kita PKP tapi khusus untuk supplier PKP bisa? Sedangkan non-PKP ikut pribadi. Boleh Bu, boleh ya. Ini bisa dilakukan. Yang penting Ibu betul-betul pisahkan ya. Stoknya dipisahkan, rekeningnya dipisahkan, NPWP dipisahkan. Gitu. Jangan sampai itu Ibu jualan barang PPN dan non-PPN sekaligus. Nggak boleh. Ya. Barang PPN dijual pakai PPN di PT atau CV. Sedangkan
yang barang non-PPN dijual non-PPN di rekening pribadi. Itu Bu, boleh Bu, silakan dilakukan seperti itu ya. Yang penting rapi ya Bu ya, jangan campur aduk. Semoga terbantu Bu Anas. Lanjut, Bapak Gading Kencana Selaras. Malam Pak. Saya OP UMKM di bawah 4,8 M. Oke, kalau saya juga bekerja, sedang melamar nih. Nanti pelaporan SPT apakah gaji itu masuk ke omset? Oh, tidak Pak, mohon maaf ya. Kalau Bapak bekerja di sebuah kantor, Bapak akan terima bukti potong. Bukti potong 1721A1 namanya ya. A1 ini akan dilaporkan di SPT pribadi Bapak sebagai bukti potong. Nah, bukti potong itu ada di lampiran 2 kalau nggak salah ya, di 1770 polos. Gitu. Ada di lampiran itu, Bapak masukkan sebagai bukti potong dari kantor. Ya, itu terpisah dengan UMKM ya Pak, terpisah. Kalau UMKM kan PPh final. Kalau ini kerja itu non final, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Gading Kencana. Bapak Klemel Chan. Kalau misalnya tahun lalu penghasilan 2M setahun, kena PPh 0,5%. Tahun berikutnya penghasilan 5M, kena PPh berapa ya? Oke, saya asumsikan Bapak ini UMKM Pak ya. Saya asumsi Bapak UMKM ya. Kalau UMKM, biasanya tetap saya jaga omset tidak sampai 4,8M. Jadi, tetap dilapor di bawah 4,8M, bayar 0,5%. Gitu. Kalau Bapak punya omset lebih dari 4,8M, biasanya saya pecah menjadi mungkin PT perorangan atau CV gitu. Mending PT perorangan sih. Jadi Bapak punya 2 bisnis nih, pribadi 0,5% dan juga PT perorangan 0,5%. Gitu Pak. Nah, itu kalau Bapak mau repot. Tetapi kalau Bapak tidak mau repot, maka silakan digedein. Lapor 5M nggak apa-apa, 5M nanti jadi PKP. Gitu Pak. Jadi PKP mesti bayar PPN. PPN itu PK kurang PM ya, pajak jual kurang pajak beli, gitu. Nah, PKP-nya jangan di orang pribadi ya, tetapi bikinlah sebuah PT yang agak besar, gitu. PT perorangan juga boleh. Kalau masih di bawah 15M setahun, bisa pakai PT perorangan, Pak. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Klemel Chan. Bapak Redmi Note 96610. Kok kalau tutup NPWP OP karena meninggal, apakah bisa kena periksa? Bisa saja, Bu. Bisa saja ya. Jadi, tutup NPWP ada prosedurnya itu diperiksa, itu udah pasti ya. Tetapi kalau orang sudah meninggal, ya paling cuma konfirmasi doang, konfirmasi harta masih ada apa enggak, harta yang dulu dilapor itu sudah dikirim kemana saja, ke anaknya mana, ke istrinya atau kemana gitu-gitu doang sih, Bu. Nggak ada masalah. Gitu, nggak masalah. Nggak usah takut diperiksa teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan punya mindset takut diperiksa. Mulailah punya mindset berani diperiksa. Ya, kalau masih takut, Anda bisa ikut ke pelatihan saya di siapatakutpajak.com ya. Siapatakutpajak.com untuk melatih Anda supaya berani bertemu dengan petugas pajak, berani diperiksa oleh pajak. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Redmi Note. Bapak Ferik Chan. Terima kasih Pak Awan atas penjelasannya dan selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ferik. Ibu Diana Darmawan. Ibu Diana Darmawan. Malam Pak Wan, malam Bu Diana. Apakah bisa buat lebih dari satu PT perorangan dengan satu owner dan alamat yang sama? Oke, jawabannya bisa Bu, tetapi mesti pisah 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun, satu orang tuh hanya boleh bikin satu PT perorangan. Gitu Bu. Ya, kayak ini murah ya, jadi orang dibatasin. Dalam 1 tahun maksimal 1. Jadi kalau Ibu mau bikin lagi satu lagi, boleh, tapi tahun depan ya. Jadi bikin satu lagi itu tahun depan. Kita tahun depan bikin lagi, gitu Bu. Maksimal setahun 1 aja. Gitu Bu Diana. Semoga terbantu Bu. Ibu Felicialas. Malam Pak. Untuk UMKM yang omset di bawah 500 juta, kan bebas pajak, betul. Tapi ketika yang bersangkutan bertransaksi dengan PT, PT akan memotong PPh final 0,5%. Artinya, akan ada lebih bayar PPh. Solusi gimana? Oke, Bu. Jadi, cara pertama, coba ngomong ke si customer. Jangan dipotong dong. Nanti saya mau bayar sendiri. Gitu, Bu ya. Jadi kalau Ibu adalah UMKM pedagang barang, seharusnya sih Ibu nggak usah dipotong. Ibu bisa bayar sendiri. Gitu. Bilang kepada si customer, jangan dipotong dong, saya mau bayar sendiri. Oke? Tapi kalau dia terlanjur dipotong, dia tetap memotong, maka nggak ada masalah. Kalau dia tetap memotong, yang dia potong ini Ibu nggak usah laporkan di SPT tahunan. Nggak apa-apa. Jadi nanti di SPT tahunan, kalau memang masih di bawah 500 juta, kan nggak usah bayar pajak. Tapi ada bukti potong, nggak ada masalah. Nggak akan jadi LB, nggak akan jadi LB. Karena ini PPh final ya. Ini PPh final, nggak ada LB. Ibu nggak usah laporkan yang 0,5% yang dipotong ini. Nanti kalau ditanya oleh AR, Ibu bilang, si customer itu nggak mau ngerti gitu. Si customer itu tetap mau potong saya.
gitu, nggak ada masalah. Tetapi kan saya masih di bawah 500 juta, jadi saya tidak akan LB. Tidak usah lapor LB, Bu. Jangan sampai lapor LB ya. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Tidak usah diakui yang dipotong oleh si PT itu. Terima kasih, semoga terbantu Bu Felicia. Lanjut. Bapak Johannes Ayau. Malam Pak. Malam Pak Ayau. Kalau laporan dan kewajiban perpajakan PT perorangan bagaimana ya? Omset di bawah 4,8 M. Thank you Pak. Oke, buat Pak Johannes, untuk PT perorangan itu sama persis seperti PT biasa, sama persis seperti CV. Gitu Pak ya. Jadi pembukuannya lengkap, perpajakannya juga lengkap. Gitu Pak. Nah, saya ada coaching pelatihan untuk membantu orang untuk pelatihan bikin laporan keuangan dan laporan pajak secara mandiri. Nanti bisa hubungi saya Pak, bisa DM ke saya. Gitu, kita latih selama setahun ke depan. Gitu Pak. Jadi PT Perorangan tetap melakukan pembukuan dan perpajakan yang lengkap sama seperti WP Badan yang lain. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Johannes Ayau. Bapak Burhan, terima kasih Pak Awan atas penjelasannya. Terima kasih Pak, sama-sama. Lanjut, Bapak Rifan NWB. Ko Awan, kalau untuk PT Perorangan berarti wajib lapor CIT juga ya? Rekeningnya juga dipisah ya, Ko? Kita sebagai orang pribadi, apakah jadi karyawan di PT Perorangan tersebut? Oke, satu, apakah perlu lapor CIT? CIT itu apa, Pak ya? Mohon maaf, kepanjangannya apa? Yang kedua, rekeningnya perlu dipisahkah? Betul, rekening PT Perorangan perlu dibuat sendiri ya, Pak. Jangan digabung ke rekening pribadi. Jadi, PT Perorangan adalah sebuah badan usaha resmi, dia perlu bikin PT Perorangan sendiri. Bikin rekening sendiri, ya. Nah, terus sebagai OP, apakah jadi karyawan di PT Perorangan tersebut? Nah, sampai hari ini masih belum jelas nih. PT Perorangan ini menggunakan metode dividen atau metode prefer. Oke, kalau Bapak menggunakan metode dividen, maka Bapak adalah karyawan di PT. Oke, seperti PT biasa. Kalau Bapak menggunakan metode prefer, maka Bapak ini tidak terima gaji. Bapak terimanya prefer dari PT. Gitu. Saya sendiri sampai sekarang masih berpendapat bahwa PT Perorangan adalah prefer. Itu pendapat saya pribadi ya, karena saya berpikir bahwa modal di PT Perorangan tidak terbagi atas saham. Oleh karena itu, saya mensamakan dia seperti CV. Jadi saya tidak digaji, tetapi saya ambil prefer. Gitu Pak Rifan. Semoga terbantu Pak Rifan. Ibu Siara 5151. Izin nanya kok, untuk CV yang dulunya beroperasi normal dan bayar pajak, tapi saat ini tidak beroperasi lagi, jika dilapor nihil, apakah ada resiko jadi perhatian AR karena sebelumnya bayar pajak? Oke, akan jadi resiko iya Bu, tetapi Bu nggak usah khawatir. Kalau memang kita nggak ada omset, ya ngapain bayar pajak? Gitu kan? Jadi masih banyak sekali orang khawatir memunculkan barang yang tidak ada, dimuncul-munculin supaya nggak kena periksa. Itu salah mindsetnya. Nggak usah khawatir Bu. Nggak usah khawatir Pak ya. Kalau memang omsetnya drop, pajak juga drop otomatis. Kalau omsetnya naik, pajak juga naik. Itu hal yang wajar, itu hal yang normal. Tinggal nanti dijelaskan kepada AR-nya. Gitu Bu, nggak usah khawatir. Kalau AR-nya nggak mau terima, ya Ibu, Bapak omelin aja si AR itu, gitu. Oke, kalau Bapak masih takut, Bapak bisa ikut tuh pelatihan saya yang ini. Siapatakutpajak.com ya. Siapatakutpajak.com, di situ juga akan saya jelaskan bahwa kita tidak perlu takut kok ketemu AR, kita nggak usah takut diperiksa, gitu loh. Nggak usah takut jadi perhatian. Nggak ada masalah, kalau dia tanya, kita jawab apa adanya, gitu. Memang saya omset lagi turun, ya saya lapor nihil, betul dong. Gitu Pak. Tidak usah sengaja memunculkan omset yang tidak ada hanya demi untuk menjaga tidak diperiksa. Nggak juga, sama aja tetap diperiksa. Jadi nggak usah khawatir Pak. Semoga terbantu Pak Siara. Ibu Ernawati, malam Pak. Pak, kalau orang pribadi dapat bukti potong PPh 4 ayat 2. Nggak perlu dimasukkan dalam SPT-OP ya Pak? Bukti potong PPh 4 ayat 2 itu maksudnya sewa Bu ya? Sewa ya. Dalam SPT tahunan cukup dilaporkan di bagian PPh final tuh nilainya saja. Nilai sewanya berapa, terus nilai pajaknya berapa. Oke. Dalam waktu SPT bulanan itu perlu dilapor ya. Dalam SPT bulanan perlu dilapor kalau ini sewa. Jadi dilapor di bulan berikutnya sebelum tanggal 20 gitu. Nah, supaya orang pribadi ini bisa lapor, dia harus membuat yang namanya sertifikat digital. Nah, sertifikat elektronik atau sertifikat digital ini dia mesti datang ke KPP dimintain. Gitu Pak, Ibu. Setelah diminta nanti dia lapor SPT bulanan terhadap sewa itu. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Erna. Ibu Melani S90. Pak Awan, kalau orang pribadi UMKM omset di bawah 500 juta berarti tidak bayar pajaknya ya? Betul.
Betul Melani, Bu Melani. Jadi tidak usah bayar pajak sama sekali ya. Jadi untuk orang-orang yang punya omset di bawah 500 juta itu sampai Desember nih ya, Januari sampai Desember di bawah 500 juta itu tidak usah bayar pajak sama sekali untuk UMKM-nya ya. Nanti di tahun depan di SPT dilaporkan aja omset Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian sampai total semua di bawah 500 juta, maka pajaknya nol. Itu Bu. Kita terima kasih sama Jokowi, terima kasih sama Bu Sri Mulyani. Ini betul-betul membantu UMKM. Itu sih Bu ya. Nggak usah khawatir. Kalau di bawah 500 juta nggak usah bayar. Nol. Semoga terbantu Bu Melani. Bapak Gading Kencana Selaras. Thanks penjelasannya Kak Awan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ibu Diana. Terima kasih Pak Awan. Terima kasih Ibu Diana. Sama-sama. Ibu Melani S90. Kalau mau tetap bayar gimana? Apakah tidak menyalahi aturan pajak? Salah Bu ya, mohon maaf ya. Kalau orang bayar, maka otomatis dia mengakui omset di atas 500 juta. Ya, hati-hati Bu ya buat teman-teman. Jangan berpikir, oh saya mau jadi orang baik, saya mau bayar aja Jangan ya. Begitu Anda bayar, maka otomatis Anda mengakui omset di atas 500 juta. Gitu Bu ya. Iya dong. Kan 0 sampai 500 nggak usah bayar. Setelah 500 kan bayar. Kalau Anda bayar, maka otomatis omset Anda tuh dianggap melebihi 500 juta. Gitu ya. Jadi nggak perlu bayar lah kalau memang di bawah 500 juta, Bu. Semoga terbantu, Bu Melani. Bapak Anas Nursyariful. Tanya kok, untuk program STP ada 40 video coaching. Apakah ada tutorial laporan keuangan untuk pajak dan lain-lain? Tutorial laporan pajak itu nggak ada, Pak. Mohon maaf ya. Di STP ini betul-betul saya ngajarin kita kalau ketemu orang pajak tuh ngomongnya apa sih? Kalau kita kena pemeriksaan gitu bagaimana menghadapinya? Kalau kita ketemu oknum petugas pajak kan ada nih cerita orang nih ya. Dia ditekan, diintimidasi, diancam bakal diperiksa, diancam bakal kena bukper. Nah, itu nanti gimana cara nanggapinya? Gimana cara ngelawannya? Gimana cara bernegosiasinya ada di situ. Gitu, Pak, di STP ya. Nah, kalau tutorial laporan keuangan itu kita belum ada coaching ya, belum ada pelatihannya, tapi itu di YouTube banyak, Pak. Di YouTube itu banyak cara bikin laporan keuangan, cara bikin laporan pajak. Di YouTube ada banyak gitu, Pak. Tapi kalau program STP ini cuma ada di sini. Satu-satunya di Pajak Smart. Semoga terbantu Pak Ibu Anas Nursya. Bapak Aja Listrik. Kalau saya pisah harta dengan suami, bolehkah suami bikin PT perorangan? Istri bikin juga PT perorangan di tahun yang sama. Nah, ini saya belum coba nih Bu. Saya belum coba, tapi sudah banyak yang bertanya dan feeling-feeling saya bisa. Karena kan dia ngikatnya itu ke nomor NIK, dia tidak ngikat ke nomor kakak. Setahu saya sih gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang membutuhkan 2 PT perorangan, bikin aja dua-duanya. Bikin aja. Kalau nanti gagal, nanti kan ada sistem akan ditolak gitu. Nggak ada masalah sih Bu. Coba aja bikin, nanti kalau memang gagal akan ditolak gitu. Nggak ada masalah sih Bu. Coba aja. Setahu saya sih harusnya bisa ya. Cuman saya belum coba gitu. Semoga terbantu Bu Aja Listrik. Lanjut. Bapak Melani. Ibu Melani, hubungi kemana Pak? Mengenai apa nih Bu ya? Mohon maaf tadi. Mengenai apa ya? Mohon maaf. Kalau mengenai STP, program STP itu Ibu tinggal masuk ke siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com kalau mau ikut program yang STP itu. Supaya kita bisa berani berhubungan dengan petugas pajak. Gitu Bu Melani. Semoga terbantu Bu. Bapak CV Barokah 33. Malam Pak, mau tanya, bagaimana ya pelaporan PPh 21 dalam tahun berjalan? Bulan 1 sampai 5 tidak ada PPh 21, jadi tidak lapor. Bulan berikutnya ada PPh 21. Bagaimana yang sebelumnya tidak pernah lapor, apakah nanti terpotong Pak? Apakah nanti akan ada denda ya Pak? Oke. Asumsi saya, Bapak ini adalah orang pribadi ya. Bapak adalah orang pribadi, Bapak bulan Januari sampai bulan Mei itu Bapak nganggur, tidak kerja. Di bulan 6 Bapak mulai bekerja. Begitu ceritanya Pak ya. Kalau begitu, nggak usah khawatir Pak. Bapak akan hanya terima 1 bukti potong, ya kan? Bapak akan terima 1 bukti potong dari kantor, yaitu masa kerja dari bulan Juni sampai bulan Desember. 1 lembar bukti potong, Bapak laporkan di SPT tahunan pribadi Bapak sebagai 1 buah bukti potong. Nggak ada masalah Pak. Nggak akan kena denda, nggak. Ini orang pribadi ya. Ini orang pribadi yang tidak lapor PPh 21. PPh 21 itu memang tidak perlu lapor bulanan Pak. Kalau orang pribadi itu hanya tinggal terima bukti potong saja. Tidak perlu lapor bulanan PPh 21. Kalau orang pribadi ya Pak ya. Cukup nanti di tahunan. Di SPT tahunan itu dia akan lapor SPT PPh 21, SPT tahunan. Di situ ada bukti potong dilaporkan. Tidak usah lapor bulanan Pak kalau untuk orang pribadi penerima bukti potongnya. Saya mau terbantu Pak CV Barokah. Bapak Rifan NWP.
CIT maksudnya itu ACITR, Annual Corporate Income Tax Return atau SPT tahunan. Oh iya 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 iya. Iya Pak, oke. Mohon maaf saya nggak ngerti bahasanya. Betul ya, jadi SPT tahunan itu perlu lapor ya, SPT tahunan. Itu wajib. Orang pribadi maupun badan, baik itu ada angkanya maupun nihil, tetap perlu lapor SPT tahunan. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Rifan. Bapak Ibu Siara, terima kasih kawan. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Siara, silakan sehat selalu. Lanjut, Bapak Adi Satya Gunadi. Berkaitan dengan PT perorangan, seperti yang Ko Awan sebut, berarti punya MPWP tersendiri ya? Betul Bu, betul Pak ya. Jadi PT perorangan adalah sebuah badan usaha yang resmi, sama seperti CV biasa, sama seperti PT biasa. Ya, PT perorangan itu punya legalitas yang sama persis seperti PT biasa, maka otomatis dia punya NIB, dia punya MPWP, dia punya EVIN, dia punya lengkap semua. Ya, jadi nggak usah khawatir. PT perorangan adalah punya MPWP sendiri, punya laporan keuangan sendiri, laporan pajaknya sendiri, semuanya sendiri. Gitu Pak Adi. Semoga terbantu Pak Adi. Bapak CV Barokah. Pak, kalau omset CV di bawah 500 juta, apakah bisa tidak kena pajak? Mohon maaf Pak, tidak bisa ya. Jadi yang di bawah 500 juta hanya untuk orang pribadi. Ya, CV tidak berlaku ya. CV maupun PT atau PT perorangan, walaupun di bawah 500 juta, tetap bayar 0,5%. Gitu Pak ya. Mohon maaf, buat PT CV tidak berlaku. Omset di bawah 500 juta bebas pajak hanya berlaku untuk orang pribadi. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak CV Barokah. Ibu Erna Wati, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama. Lanjut. Bapak Johannes Chun. Kawan, PT perorangan yang UMKM bisa menjadi PKP juga? Jawabannya bisa, Pak. Sebab ada pelanggan yang minta faktur pajak. Terima kasih. Bisa, Pak. Jadi PT perorangan, mau dia UMKM maupun non-UMKM, boleh PKP. Dan bisa saja PKP. Nggak ada masalah. Jadi PT perorangan itu punya legalitas yang sama persis seperti PT biasa. Gitu. Kalau dia mau punya omset 100 juta, 1 miliar, itu boleh jadi PKP. Silakan mengajukan diri jadi PKP, Pak. Silakan ya. Ke kantor pajak ya. Dan ingat Pak ya, setelah PKP, mesti lapor PPN setiap bulan ya Pak ya. Ingat. Walaupun nihil ya. Semoga terbantu Pak Johannes. Oh, by the way, PPN nihil sudah tidak perlu lapor ya, yang saya dengar teman-teman ya. Mulai Oktober kalau nggak salah. Mulai masa Oktober, PPN kalau nihil tidak usah lapor lagi. Tetapi menggunakan metode yang baru ya, menggunakan formulir 1107 PUT yang baru itu tuh. Jadi tidak usah lagi lapor bulanan kalau PPN nihil. Setahu saya seperti itu ya. Semoga terbantu Pak Johannes. Ibu Diana Darmawan. Pak Awan, kalau WP perorangan sewakan ruko, PPh sewa dipotong oleh pihak lain, oleh PT. Kapan WP perorangan lapor bukti potong atas sewa tersebut? Terima kasih. Oke, setahu saya Bu ya, setahu saya dia perlu lapor di bulan berikutnya sebelum tanggal 20. Gitu Bu ya, dia perlu lapor di bagian PPh 4 ayat 2 di DJP online-nya, di bagian PPh unifikasi ya. Nah, dia perlu lapor sebelum tanggal 20. Nah, untuk lapor itu PPh unifikasi, dia mesti mengajukan sertifikat elektronik ke KPP, gitu Bu. Tetapi nggak usah khawatir, kalaupun dia telat lapor ataupun dia nggak lapor ya cuma denda 100.000, gitu. Kan yang penting sudah dipotong kan, sudah dibayar pajaknya. Jadi dia cukup kena denda 100.000 aja, kalau emang nanti kena sih, gitu. Nggak ada masalah Bu Diana, santai. Bapak Burhan 0819. Pak Wan, tanya lagi. Kalau pekerja bebas mendirikan PT perorangan, apakah boleh menggunakan 0,5% untuk 3 tahun pertama? Boleh Pak, boleh, dan itu yang sudah saya lakukan. Ya, saya kan konsultan pajak, saya kan pekerja bebas, ya kan? Saya pekerja bebas, tetapi tahun ini saya bikin PT perorangan dan semua bisnis saya pindahkan ke PT perorangan dan saya pakai 0,5%. Gitu Pak. Sejauh ini nggak ada masalah dan saya ada suket kok. Ada suket PP23 dapat. Gitu Pak. Jadi boleh ya. Jadi seorang pekerja jasa silakan saja menggunakan PT perorangan. Justru PT perorangan itu dibikin untuk ini. Justru PT perorangan itu dibikin untuk para UMKM dan pekerja-pekerja lepas yang membutuhkan PT. Gitu Pak. Dan memang di PT itu dia boleh pakai 0,5%. Silakan dimanfaatkan Pak Burhan. Semoga terbantu Pak. Ibu VV 68. Malam Pak Awan. Bagaimana cara mengikuti tutorial siapatakutpajak.com? Oh, oke. Ibu tinggal masuk aja, Bu. Tinggal masuk siapatakutpajak.com. Nanti di dalam situ ada menu untuk bergabung, untuk bayar. Nanti hubungi ke manajernya gitu. Ada si Ibu Nana di manajernya, nanti tinggal hubungi di sana. Oke. Tapi ini bukan kursus untuk ilmu pajak ya, bukan ya. Ini kursus untuk menghadapi petugas pajak. Jadi supaya kita berani ya.
khusus komunikasi, negosiasi, khusus untuk kita bisa berani bertemu dengan petugas pajak, berani ngobrol, daripada lu bayar mahal konsultan pajak ya, mending kita hadapi sendiri gitu, hadapi sendiri. Toh petugas pajak juga senang kok kalau kita hadapi sendiri sebenarnya sih gitu. Jadi ini murah meriah, tetapi value sangat tinggi ya, value sangat bagus sekali buat teman-teman supaya berlatih untuk berani bertemu dengan petugas pajak, berani untuk menghadapi petugas pajak, bahkan menghadapi pemeriksaan dan sebagainya gitu. Silakan masuk Bu, langsung ke siapatakutpajak.com. Di sana akan ada menu-menunya, menu untuk bergabung. Nanti by the way, hari Jumat nanti kita akan ada live coachingnya. Semoga terbantu Bu Fei. Bapak Mujahid Safrudin, malah mau tanya kok, bagaimana mensiasati setoran modal PT yang cuman formalitas? Saya mendirikan PT nih, setoran modal yang cuman angka diangkat di akte notaris. Nggak ada masalah, Pak. Jadi kalau Bapak bikin akte nih, setoran modal 1 miliar, tetapi kan Bapak tidak kirim uangnya ke PT, ya kan? Nanti di pembukuannya si PT, Bapak tinggal lapor ini sebagai piutang pemegang saham. Oke, di SPT pribadi Bapak laporkan sebagai hutang pemegang saham. Itu Pak ya. Jadi ingat ya, di PT lapor sebagai piutang, artinya ada uang yang belum disetorkan. Di pribadi lapor sebagai hutang, artinya ada uang yang Bapak harusnya kirim tapi belum kirim. Gitu Pak ya. Jadi di sana piutang, di sini hutang. Nggak ada masalah Pak, silakan dilakukan seperti itu Pak Mujahid. Semoga terbantu Pak. Bapak Johannes Ayau. Nanya lagi Pak Awan. Kalau buat CV tapi nggak ada sekutu, sementara anak sendiri belum berusia 17 tahun, ada solusi, Pak? Gampang, Pak Ayau. Solusinya adalah bikinlah PT perorangan. Cukup 1 orang, tidak usah 2 orang. Gitu, Pak. Ya, jadi negara ini sudah berbaik hati sekali buat kita ya. Silakan Pak Ayau, tidak usah libatkan anak, bikinlah sendiri PT perorangan Bapak. Ya, ini kalau punya omset di bawah 15M ya, tapi kalau punya omset di atas 15M udah nggak bisa, mesti bikin PT atau CV biasa. Tetapi selama omset masih di bawah 15M, masih bisa pakai PT perorangan. Tidak usah libatkan anak, cukup diri sendiri saja 1 orang. Semoga terbantu Pak Johannes Ayo. Bapak Rifan NWB. Terima kasih kawan, terima kasih kok, sama-sama. Bapak Adi, thanks Pak Awan, thanks sama-sama Pak. Ibu Anas Nur Saiful. Kawan, apakah boleh CV PKP dan pribadi melakukan penjualan menggunakan satu aplikasi kasir? Tapi nanti objek penjualannya akan dipisah secara manual. Oke, ini masih gray area, Bu. Boleh atau tidak boleh ini jadi perdebatan ya, jadi perdebatan. Yang penting, walaupun mesin kasirnya sama, tetapi rekeningnya dipisah, Ibu ya. Rekening dipisah ya. Kalau bisa rekening dipisah, kemudian stok barang juga dipisah. Gitu. Sepanjang Ibu betul-betul bisa memisahkan rekening yang paling penting ya. Sepanjang rekening betul-betul bisa dipisahkan, maka seharusnya masih boleh lah perjuangkan gitu. Sekarang Ibu mesti memisahkan kenapa barang ini mesti dipisahkan 2? Apakah yang satu barang PPN, satu barang non PPN? Apakah yang satu ini barang mereknya ini, yang satu barang mereknya ini? Nah, mesti jelas pemisahan itu, Bu ya. Kalau pemisahannya jelas, Ibu masih bisa dia berargumen sama orang pajak. Gitu, Bu. Nggak usah khawatir. Ibu boleh ikut tuh program siapatakutpajak.com supaya berani berargumen dengan petugas pajak, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita merasa betul, ya kita perjuangkan. Gitu sih, Bu. Semoga Bu Anas Nur terbantu, Bu. Ibu Mer Eiffel. Pak, ada PT perorangan, ada batasan omset. Betul, Bu, ada batasan omset ya. Jadi PT perorangan maksimal 15M setahun. Oke, PT perorangan punya omset maksimal 15M setahun. Kalau lewatin 15M bagaimana? Gampang. Lewatin 15M, tinggal bikin akte notaris, di-upgrade menjadi PT biasa. Gitu, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau di bawah 15M tetap PT perorangan, di atas 15M bikin upgrade jadi PT biasa. Gitu, Bu. Bikin akte notaris jadi PT biasa. Nggak usah khawatir. Bebas, Bu. Bu Mers Eiffel. Semoga terbantu, Bu. Lanjut, Bapak Adi Satyanu Gunadi. Kawan, SPT PPN nihil tidak perlu lapor. Ada nomor peraturannya kah? PMK berapa ya? Saya lupa deh, Pak. Coba cek di DTC ya. Cek di DTC News, itu ada PMK-nya. Baru banget. Jadi PMK ini menjelaskan bahwa ada formulir baru untuk PPN. Oke, formulir 1707 PUT kalau nggak salah namanya. Nah, dengan adanya PMK ini dan orang sudah menggunakan formulir yang baru ini, maka untuk PPN itu tidak perlu lapor lagi kalau nihil. Gitu. Setahu saya seperti itu, Pak ya. Coba cek lagi PMK berapa, saya lupa kemarin. Udah mulai dibahas sih. Semoga terbantu, Pak Adi. Ibu Lydia Setiawan.
Kok kalau bayar PPN KMS, apakah perlu dilaporkan? PPN KMS cukup dilapor di SPT tahunan, Bu. Ya, jadi PPN untuk kegiatan membangun sendiri cukup dilaporkan di SPT tahunan. Sepemahaman saya begitu ya. Jadi nanti di SPT tahunan ada satu kolom yang namanya PPN KMS. Di situ masukinnya, Bu. Gitu. Semoga terbantu, Bu Lydia Setiawan. Lanjut, Ibu Felicia. Pak, misalnya omset UMKM sampai bulan September nih, belum 500 juta. Tapi kita terima bukti potong 0,5%. Misalnya di Oktober omsetnya 510 juta. Seharusnya di Oktober bayar 0,5% dari 10 juta. Tetapi kan ada bukti potong nih. Apakah di Oktober boleh tidak bayar dan diperhitungkan bukti potong? Boleh, Bu. Boleh. Ya. Kalau begini Ibu nanti boleh bilang ke orang pajak, lah Pak, kan saya dipotong kemarin. Jadi yang bulan Oktober ini saya nggak usah bayar lagi. Gitu. Boleh Bu, diperjuangkan aja itu boleh. Gitu sih. Harusnya boleh, nggak ada masalah. Tinggal Ibu masih siap berjuang aja sama orang pajak. Bukan, maksudnya siap untuk menjelaskan itu sih Bu. Nggak ada masalah sih. Nanti jelaskan ke orang pajaknya. Gitu. Kalau Ibu masih takut ngomong sama orang pajak, nah hubungi ke siapatakutpajak.com. Nanti kita berlatih di situ cara ngomong sama orang pajak. Semoga terbantu Bu Felicia. Lanjut Bapak Gading Kencana Selaras. Tanya lagi, PT Perorangan itu ada batas waktu. PT Perorangan itu sama seperti PT biasa, Pak ya, dia akan terus-menerus selama Undang-Undang Cipta Kerja ini belum dibatalkan ya oleh MK. Nah, selama Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, maka PT Perorangan masih berlaku. Oke, yang Bapak masuk batas waktu itu mungkin maksudnya itu batas waktu 0,5% ya. Nah, PT Perorangan sama seperti PT biasa punya batas waktu 3 tahun untuk kualifikasi yang namanya UMKM 0,5%. Ya, jadi PT Perorangan punya waktu kualifikasi 0,5% UMKM maksimal 3 tahun ke depan. Gitu, Pak. Bagaimana membuktikannya? Bapak coba cetak suket. Kalau Bapak cetak suket PP23, kan di situ akan kelihatan tuh tanggal berapa sih expirednya. Tadi itu kelihatan. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Gading. Ibu Melani, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Bu, sama-sama. Lanjut. Bapak Ihsan, apakah bisa pribadi yang PKP dinonaktifkan atau PKP sementara karena omset tahun selanjutnya tidak melebihi syarat PKP? Oke, jadi kalau sudah PKP Pak ya, maka supaya tidak PKP lagi, Bapak harus mencabut PKP-nya. Oke, nah jadi Bapak mesti cabut PKP-nya. Kan ketika cabut PKP akan diperiksa Pak, akan diperiksa. Bapak nggak usah takut, biarkan dia periksa, nggak ada masalah. Nah, Bapak mesti buktikan bahwa Bapak punya omset di bawah 4,8. Itu satu mesti dibuktikan, mungkin dari rekening bank, dari bukti invoice dan sebagainya gitu. Kalau saya sudah di bawah 4,8 M. Terus yang kedua, Bapak harus siap dengan pemeriksaannya. Bapak sudah PPS belum? Kalau sudah ikut PPS, maka sudah aman. Yang 2020 ke bawah ya. Kalau sudah ke PPS 2020 ke bawah, 2021 biarkan dia periksa. Kalau dia periksa ketemu apa ya udah bayar gitu Pak. Tetapi menurut saya sih orang pribadi sesegera mungkin perlu cabut PKP ya. Tidak ada gunanya orang pribadi PKP, malah banyak masalah nanti ya. Cabut aja PKP-nya dan siap diperiksa. Nggak usah takut Pak, nggak usah khawatir. Pemeriksaan itu hal yang wajar gitu Pak ya. Kalau masih ada ketakutan, bisa masuk ke www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com buat belajar di situ Pak. Semoga terbantu Pak Iksan. Bapak Ibu Felicia, thanks Pak Awan, makasih Bu, sama-sama. Ibu Lydia Setiawan, kok berarti nilai KMS ditambahkan di aset tanah juga ya? Nilai KMS, enggak sih Bu, enggak perlu lah, cuma 2%. Enggak perlu lah Bu, saya rasa sih enggak perlu. Kalau Ibu masukkan boleh juga sih, kalau mau dimasukkan boleh-boleh aja. Ya, tapi saya rasa enggak terlalu perlu lah, 2% doang. Semoga terbantu Bu Lydia. Ibu Komala, PPN nihil maksudnya gimana ya? Apakah seperti misalnya bulan ini ada omset, kita lapor. Bulan depan tidak ada omset, apa itu tidak perlu kita lapor PPN-nya? Nah, betul Bu Komala, setahu saya seperti itu ya, tapi mohon coba cek lagi ke PMK-nya ya. Karena ini PMK baru banget. PMK baru banget dan baru berlaku di Oktober ini. Gitu, berarti kan baru ada efeknya bulan depan. Nanti di bulan November baru ada efeknya ya. Nah, setahu saya seperti itu. Jadi kalau ada 1 bulan di mana tidak ada PK, tidak ada PM, berarti PPN-nya nihil. Maka itu tidak usah lapor. Setahu saya seperti itu Ibu ya. Tapi nanti coba kita cek ke PMK-nya. Karena dari kantor pajak pun belum ada sosialisasi. Dari kantor pajak belum ada sosialisasi yang lebih detail lagi. Gitu Bu Komala. Tetapi di DTC sudah ada ya. Di berita di DTC sudah ada keluar beritanya. Semoga terbantu Bu Komala. Bapak Rifan NWB, SPT 1107 PUT. Betul Bu. Pak,
Ya, per 14. Iya. Terima kasih Pak Rifan ya. Jadi buat teman-teman, per 14 adalah mengenai PPN itu. Coba dicek lagi ya. Apakah saya betul? Mungkin saya keliru juga. Coba cek lagi ya. Terima kasih Pak Rifan. Ibu Indah Khairunisa. Pak, bagaimana ya lapor SPT PPN atas PPN yang tidak dapat dikreditkan? Dan perusahaannya PPN-nya lebih bayar. Jadi bayarnya pakai lebih bayar gitu, Pak. Gimana, Bu? Mohon maaf, agak bingung. Jadi gini, kalau ada PPN masukan dan tidak bisa dikreditkan, Ibu tinggal pilih, tinggal centang tidak dikreditkan, gitu, Bu. Jadi nanti di e-faktur kan ada total tuh daftar semua PPN masukan. Kan Ibu bisa pilih mana yang mau dikreditkan, mana yang tidak mau dikreditkan. Itu bisa dipilih. Itu, Bu. Tinggal dipilih aja mana yang tidak mau dikreditkan. Nggak ada masalah sih. Semoga terbantu, Bu Indah Khairunisa. Bapak Ihsan, siap kok, terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih sama-sama. Bapak Burhan, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Bu, Pak Burhan sama-sama. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Pas jam 21. Oke, itu teman-teman ya buat hari ini. Terima kasih banyak ramai hari ini. Dan awan akan tersedia gratis minggu depan seperti biasa di Pajak Smart jam 8 malam ya. Dan by the way saya promosi lagi nih. Saya barusan launching sebuah program baru namanya program STP ya, program Siapa Takut Pajak. Nah, ini adalah program pelatihan untuk membantu teman-teman Anda berani menghadapi petugas pajak ya, SP2DK, pemeriksaan hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak yang brengsek gitu ya. Jadi tanpa perlu bayar konsultan pajak yang mahal gitu. Kadang-kadang kan lu perlu bayar mahal untuk konsultan pajak hanya untuk menghadapi petugas pajak gitu ya. Sekarang nggak perlu lagi gitu. Jadi, nah kalau Anda masih takut menghadapi petugas pajak, nah maka program STP ini solusi tepat buat Anda semua teman-teman ya. Di sini Anda akan belajar cara menghadapi petugas pajak nih, berani terima surat SP2DK, berani untuk menghadapi pemeriksaan, bukper, bahkan lu siap menghadapi semua oknum petugas pajak yang mengintimidasi Anda gitu ya. Silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com ya. Khusus Oktober ini akan ada diskon 80% buat teman-teman dan juga akan ada live coaching nanti seminggu sekali. Nah, segera teman-teman bergabung di www.siapatakutpajak.com. Nah, nanti sampai jumpa di komunitas kita ya. Nanti ada komunitas khusus nih untuk STP ini ya. By the way, di Oktober ini teman-teman, khusus Oktober ya, khusus di Oktober saya akan mengadakan live coaching khusus bagi teman-teman yang sudah terdaftar di komunitas STP ini. Nanti di hari Jumat ya, hari Jumat 14 Oktober. Jumat 14 Oktober jam 8 malam kita akan berjumpa secara live di Google Meet ya, Google Meet hanya untuk teman-teman yang sudah daftar program STP ya. Jadi segera teman-teman join supaya tidak ketinggalan live coachingnya nanti gitu guys. Oke, itu teman-teman ya, sampai jumpa hari Jumat kalau teman-teman bisa join ke program STP. Sampai jumpa teman-teman. Selamat malam semua.